Mundurnya Erlangga Hartarto dari kursi Ketum Partai Golkar menuai gejolak di internal partai bergambar beringin itu. Melalui keterangan video yang dibuat Erlangga pada Sabtu 10 Agustus 2024, ia memutuskan mundur dan menuturkan partainya akan menggelar Munaslup atau Munas Luar Biasa pada 25 Agustus mendatang untuk memilih pucuk pimpinan tertinggi Partai Golkar. Lantas bagaimanakah dinamika politik Partai Golkar ke depan? Kita akan membahasnya lebih lanjut bersama dengan Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies, Mas Nyarwi Ahmad, dan juga anggota Dewan Pakar Partai Golkar Mas Ridwan Hisyam. Halo, selamat sore Mas Nyarwi dan juga Pak Ridwan maksud saya. Terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia Newsroom. Selamat sore. Baik, saya akan ke Pak Ridwan terlebih dahulu. Selamat sore. Ya, selamat sore Bapak-Bapak. Dan menggali soal latar belakang pengunduran diri dari Erlangga, Pak Ridwan, sebenarnya sejauh mana kinerja dari Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar? Apakah sudah mumpuni atau justru menjadikan blunder di internal Partai Golkar, Pak Ridwan? Saya kira kalau Pak Erlangga mengundurkan diri ini wajar dan memang sudah seharusnya kalau saya meminta Pak Erlangga mundur sejak setahun yang lalu, yaitu melalui proses Munaslup. Tetapi ya kalau saya sekarang mundur terlambat. Tapi namanya sudah mundur ya harus kita terima dengan senang hati, dengan tangan terbuka, dan kita harus segera melanjutkan partai ini melakukan konsolidasi segera dan mencari ketua umum baru di dalam rangka untuk melanjutkan perjuangan Partai Golkar, terutama yaitu menjaga bahwa Golkar di era saat ini setelah era Orde Baru di mana kita tahun 98 dihujat dan lain-lain dan kita berubah menjadi paradigma baru Partai Golkar, harus kita mencari ketua umum yang bisa melaksanakan itu untuk agar partai tetap eksis dan dicintai oleh rakyat. Karena kalau Partai Golkar ini berubah kembali seperti zaman-zaman yang dulu, saya khawatir Golkar akan ditinggal oleh rakyat kembali. Seperti itu ya Pak Ridwan. Kalau dari alasannya sendiri apa sih Pak? Ada informasi nggak dari Pak Erlangga sendiri yang sempat dikemukakan kepada Pak Ridwan ataupun juga internal Partai Golkar? Saya tidak pernah ketemu Pak Erlangga ya, karena saya terus terang bertemu langsung pada Pak Erlangga pada saat periode tahun yang lalu. Saya ketemu langsung ke kantornya, saya minta untuk beliau untuk mengundurkan diri karena sudah tidak sesuai dengan paradigma baru Partai Golkar cara memimpinnya. Nah, sehingga saya di Dewan Pakar hanya berdiskusi dengan para anggota Dewan Pakar, dan kita semua tidak ada yang diberitahu. Saya cek juga kepada ketua Dewan Pakar, Pak Agung Laksono, juga tidak diajak berdiskusi atau mau diinformasikan. Jadi kita tidak mengerti sama sekali kenapa mundur. Kalau alasannya bahwa masalah transisi, saya kira alasan yang dibuat-buat. Kita ini sebagai kader Golkar, ya orang Golkar sudah janganlah kita bersandiwara seperti itu. Nah, kita cukup sudah harus terbuka kepada rakyat. Ya kan, kalau mau transisi, saya sejak awal pada waktu Pak Erlangga terpilih jadi ketua umum, saya cuma minta jadi pilihan antara ketua umum atau Menko. Jangan dua-dua dipegang. Kalau dua-dua dipegang pasti nanti bermasalah. Tapi kalau kurang 3 bulan terus baru dibilang mau konsentrasi, ya terlambat dong. Harusnya konsentrasinya sejak awal, dan itu pernah dibuktikan oleh Pak Akbar Tanjung tahun 98 Mensesnek mundurkan diri jadi ketua umum partai khusus pegang partai. Oke, Pak mungkin Ridwan. lah digabung-gabung. Nah, tadi Pak Ridwan juga menyebutkan ada masalah. Masalahnya apa saja Pak? Boleh dideskripsikan? Kalau saya masalah itu masalah kepemimpinan. Bahwa ada masalah-masalah lain, saya kira saya tidak tahulah masalah itu urusannya Pak Erlangga. Kalau saya menyoroti dari masalah kepemimpinan Pak Erlangga, saya anggap dia tidak melaksanakan paradigma baru Partai Golkar, di mana partai yang terbuka, partai yang demokratis, partai yang dikelola dengan manajemen modern, partai yang mendengarkan aspirasi dari bawah, dari rakyat, dan selalu melakukan check and recheck. Itulah kepemimpinan Partai Golkar agar Golkar tetap berada di hati rakyat. Kalau kita meninggalkan salah satu saja, maka kita akan turbulensi, bulat kita. Nah, saya lihat Pak Erlangga tidak melaksanakan secara utuh, sehingga akhirnya pada saat dia ada masalah, dia akhirnya dia tidak bisa menyelesaikan masalah itu.
Karena Baik, melaksanakan paradigma baru tidak boleh separuh-separuh, harus utuh. Itulah kepemimpinan Partai Golkar yang sebenarnya. baik. Berarti Jadi ada, partai ini partai terbuka, siapapun bisa memimpin, tapi ada aturannya karena partai ini kan partai lama. ya. Sangat diharapkan oleh rakyat dia menjadi partainya rakyat yang betul-betul menjaga pemerintahan agar pemerintah ini bisa bekerja sesuai dengan yang disediakan oleh rakyat, yaitu membawa kesejahteraan. Ya, Itu harapan rakyat kepada Partai Golkar. baik Pak Ridwan, berarti catatannya ada mekanisme partai yang menimbulkan paradigma di dalam partai yang tidak dilakukan oleh Erlangga Hartarto ketika menjabat Iya, sebagai Ketua Umum. Baik, Pak Ridwan, saya akan bergeser. manajemennya tertutup. Oke, Iya, kita akan manajemennya lanjutkan. tertutup dia. Namun saya akan bergeser dulu ke Mas Nyarwi dulu, ya. Ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, sebenarnya kalau melihat kondisi yang terjadi, dinamika yang terjadi, sebenarnya apa latar belakang dari seorang Erlangga Hartarto mengundurkan diri sebagai Ketua Umum Partai Golkar? Mas Nyarwi. Ya, saya kira ya, Freddy ya, kalau kita lihat mundurnya Pak Erlangga ini dari sisi waktu maupun momentum itu apa namanya cukup mengundang banyak tanda tanya ya, Freddy ya, karena pertama mundur mendadak ya, ibaratnya tidak ada angin, tidak ada hujan, kondisi yang biasanya kan ada dinamika internal di Partai Golkar, ini tiba-tiba beliau mundur, itu satu. Terus yang kedua gitu, alasan yang disampaikan kan ada dua ya, menjaga kelangsungan stabilitas gitu ya pemerintahan mendatang. Terus yang kedua juga keutuhan Partai Golkar gitu. Dua alasan ini itu justifikasi empiriknya tampaknya sangat masih lemah ya. Misalnya keutuhan Partai Golkar. Kita tahu bahwa Golkar itu ada faksionalisasi iya, tetapi kan tidak terjadi dalam waktu saat-saat ini ya. Artinya yang muncul di permukaan itu tidak menguat di belakangan, di minggu-minggu terakhir atau di bulan-bulan terakhir. Sehingga saya kira alasan ini juga cukup mengagetkan, artinya tidak terlalu masuk akal juga. Ya, Tetapi klise. saya malah ya klise, tetapi saya lihat justru ada tekanan-tekanan yang itu ke personal ya diri Pak Erlangga, entah sifatnya dari luar gitu atau mungkin dari dalam. Tapi kalau dari dalam saya kira Pak Erlangga ini udah teruji ya. Misalnya contoh kritik Bang Ridwan tadi, meminta mundur dan seterusnya gitu ya, termasuk milih jabatan Menko atau Ketua Umum Partai misalnya begitu. Ya Pak Erlangga saya kira cukup tangguh gitu ya dari berbagai kritik dan juga tekanan dari teman-teman internal sendiri. Tapi bisa jadi gitu ada kemungkinan gitu ini muncul tekanan-tekanan yang sifatnya dari eksternal, dan banyak kalangan misalnya berspekulasi juga kan yang mengatakan misalnya bahwa ini ada kaitannya dengan bursa kandidasi pilkada, di mana keberadaan sosok Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Golkar gitu itu otoritas dan kewenangannya seperti tidak terlalu menonjol gitu ya. Nah ini juga saya kira kondisi-kondisi yang memungkinkan gitu kalau kita sebagai melihatnya ya untuk menganalisis, saya kira kondisi ini ikut menjadi pemicu ya. Saya kira Pak Erlangga juga mengundurkan diri. Tetapi balik lagi ya, saya tertarik dengan ke statement misalnya menjaga stabilitas pemerintahan ke depan. Nah, apakah ini misalnya bahwa ada potensi dengan keberadaan Pak Erlangga di jabatan posisi Ketua Umum sampai hari ini gitu, ataukah nanti menunggu Munaslup sesuai jadwal, itu tidak kondusif ya. Pertanyaannya kan itu, padahal jaraknya cukup dekat. Nah, atau memang ada kondisi-kondisi yang mendesak di mana Golkar butuh atau diperlukan ya sosok kepemimpinan figur-figur baru gitu, yang itu lebih timelinenya itu lebih nyambung dengan transisi pemerintahan dari Jokowi Ma'ruf Amin ke Prabowo Gibran. Nah ini yang saya kira Freddy membuka spekulasi-spekulasi baru. Artinya Golkar ini apakah menjadi rebutan gitu di antara faksionalisasi, akan munculkan tokoh kepemimpinan baru gitu, atau katakanlah gitu sudah ada pihak-pihak tertentu gitu yang memang katakanlah menyiapkan ya untuk menjadi pimpinan Golkar ya pada periode mendatang. Itu kira-kira. Oke, kita nantikan Mas Nyarwi. Saya akan ke Pak Ridwan. Pak Ridwan, ini kita membahas lebih lanjut ya soal informasi yang beredar bahwa besok itu akan diselenggarakan rapat pleno. Kira-kira mekanismenya seperti apa Pak Ridwan? Tapi jangan dijawab dulu ya Pak Ridwan, kita akan membahasnya sesaat lagi karena CNN Indonesia Newsroom akan kembali sesaat lagi usai jeda, tetaplah bersama kami.
Terima kasih Anda masih bersama kami. Kita akan membahas dinamika politik di Partai Golkar setelah mundurnya Ketua Umum Erlangga Hartarto dari kursi Ketua Umum bersama dengan dua narasumber kami yang kita lanjutkan lagi pembicaraan, yaitu ada Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies, Mas Nyarwi Ahmad, dan juga anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Pak Ridwan Hisyam. Pak Hisyam atau Pak Ridwan Hisyam, saya akan membahas lebih lanjut terkait mekanisme rapat pleno yang katanya besok akan dilakukan untuk menentukan PLT Ketua Umum. Kira-kira seperti apa nanti rapat pleno ini akan dilaksanakan, Pak Ridwan? Saya kira rapat pleno dan pleno dipimpin oleh Ketua Umum, maka di situ agendanya saya kira tidak banyak untuk menentukan PLT. Setelah PLT ditentukan, maka PLT akan memimpin rapat dan sekaligus membentuk kepanitiaan untuk pelaksanaan musyawarah nasional untuk periode 2024-2029. Jadi kemurusan Partai Golkar insya Allah di bulan Agustus ini sudah menjadi pengurus baru untuk bekerja 5 tahun ke depan dengan target memenangkan pemilihan umum tahun 2029. Sehingga kita harus mencari sosok ketua umum yang betul-betul punya visi ke depan untuk memenangkan partai di tahun 2029. Saya kira itu pegangan kita semua sebagai kepada para pengurus-pengurus pleno yang hadir nantinya. Jadi jangan salahlah memilih PLT Ketua Umum, dan betul-betul orang yang mempunyai visi untuk membesarkan Partai Golkar dan membawa Partai Golkar tidak kembali ke zaman-zaman yang dulu, tapi menjadi Golkar paradigma baru yang sudah dipercaya oleh rakyat. Zaman reformasi ini kita pernah nomor 1 dan setelah itu nomor 2. Seharusnya di tahun 2024 kita menjadi pemenang nomor 1 lagi, tetapi karena kepemimpinan yang kurang pas sehingga kita hanya di posisi kedua. Saya kira itu pesan saya kepada para pemimpin. Baik, jangan sampai salah pilih PLT ya buat rapat pleno besok, Pak Ridwan. Lanjut, ketika sudah terpilih, PLT Ketua Umum Partai Golkar akan menuju ke Munaslup yang katanya diselenggarakan pada 25 Agustus. Kira-kira siapa sosok yang dirasa ideal memimpin wajah Golkar ke depan, Pak Ridwan? Jadi ini bukan Munaslup ya Mas ya. Jadi Munas itu apabila Munas dilaksanakan di luar periodisasi. Periodisasinya ini sudah masuk kita karena periodisasinya adalah 2019-2024. Kita masuk di bulan Agustus. Nah, sehingga Munas biasa nanti itu. Jadi Munas 2024 sampai pemilu 2029 yang akan datang. Jadi tidak luar biasa, ini Munas biasa. Cuman waktunya dipercepat 2 bulan. Ini pernah dilakukan pada saat Pak Akbar Berdebar itu Oktober menjadi Desember, malah mundur dia. Nah sekarang maju berapa dari Desember menjadi Agustus. Jadi Munas biasa, jadi Munas dipercepat saja istilahnya. Baik, tapi sosoknya sudah ada belum kira-kira yang akan ditunjuk atau sudah pernah dilomparkan bahwa kita harus orang-orang yang mempunyai PDLT yang tidak perlu diragukan. PDLT itu persyaratan sebagai pemimpin Partai Golkar, yaitu orang yang punya prestasi, orang yang punya dedikasi, orang yang mempunyai loyalitas tinggi, dan yang keempat dia tidak tercela. Dan itu saya lihat yang terbaik sekarang adalah Pak Jokowi. Jadi saya ke depan supaya Pak Jokowi memimpin Partai Golkar. Mudah-mudahan Pak Jokowi bersedia. Saya berdoa supaya Pak Jokowi bersedia sehingga Pak Jokowi yang akan membawa Golkar menjadi pemenang pemilu di tahun 2029 yang akan datang. Baik Pak Ridwan. Baik Pak Ridwan, Pak Jokowi sudah disebut ya nama sosok yang kira-kira cocok menjadi pemimpin Partai Golkar ke depan. Saya akan geser ke Mas Nyarwi. Mas Nyarwi, nama Presiden kita Joko Widodo disebut kira-kira akan menjadi Ketua Umum Partai Golkar ke depan. Tanggapannya gimana Mas Nyarwi dengan nama Jokowi ini disebut sebagai calon yang akan menduduki Partai Beringin ini?
Ya, kalau dari kriteria ya, Freddy, ada yang disampaikan Bang Ridwan Hisam, saya kira kriteria-kriteria itu masuk ya. Apalagi misalnya track record dan apa istilahnya jalan yang ditempuh Pak Jokowi sebagai politisi itu lebih banyak mendekati kriteria yang disampaikan Pak Ridwan, dan sekaligus juga karakter Partai Golkar ya di jalan kekaryaan itu. Tetapi balik lagi ya, ini apakah pertanyaannya gitu ya? Di internal Golkar itu sudah cenderungnya sepakat gitu akan membuka ya keran Mhm. lebar-lebar untuk Pak Jokowi memimpin Golkar gitu, semuanya maksud saya termasuk senior-senior gitu. Itu satu. Terus yang kedua, dari pihak Pak Jokowi apakah memang tertarik ya untuk menjadi ketua umum Partai Golkar. Tentu terkait ini kalau kita bicara ya, ada berbagai saya kira pertimbangan ya. Mhm. Sejauh mana gitu Pak Jokowi bisa punya peran strategis kalau menjadi ketua umum Golkar. Karena begini, Freddy ya, Mhm. Pak Jokowi ini politisi yang lahir dari panggung elektoral, bukan panggung organisasi partai politik dalam artian dalam struktur partai politik. Tentu saya kira akan berbeda ya dinamika yang terjadi dalam struktur organisasi politik dengan panggung elektoral. Walaupun itu memungkinkan juga saya kira Pak Jokowi juga memegang peran seperti itu ya Ya. di dalam kepartean. Seperti misalnya Pak SBY pasca presiden juga ketua umum partai. Tapi yang membedakan adalah Presiden SBY ini kan pendiri ya, Mhm. termasuk ya dalam Partai Demokrat. Nah, Pak Jokowi tentu di sini mungkin ada kesan nantinya, saya kira Pak Jokowi seperti diberi karpet ya kuning Mhm. oleh Golkar untuk memimpin Karpet Partai kuning. Golkar, dan ya, dan Ya. ada kesan juga makin mempertebal asumsi bahwa Golkar ini makin terkooptasi oleh Pak Jokowi, Mhm. kira-kira gitu. Tetapi bisa jadi Golkar sendiri membutuhkan figur Pak Jokowi untuk semakin mempertebal capaian-capaian politik elektoral yang pernah didapatkan di pemilu 2024 kemarin, karena Ya. kan terbukti juga kursi Golkar mengalami kenaikan. Jadi saya lihat ini juga saya kira upaya strategi dari Golkar ya untuk bicara soal kemampuan survive atau meningkatkan daya tarik dan pengaruhnya di mata pemilih di masa depan. Tetapi ya balik lagi ya Freddy Mhm. ya, kalau misalnya ada seperti karpet kuning yang luar biasa privilege yang diberikan Golkar pada Pak Jokowi, nah ini mungkin juga saya kira akan memunculkan ya, walaupun pada lingkup yang terbatas ya, kritik-kritik juga di internal Partai Ya. Golkar. Karena kan Golkar juga ada mekanisme ya. Sebagai contoh Pak Erlangga juga kan mekanisme sesuai misalnya perubahan sesuai dengan ADRT kepemimpinan misalnya begitu ya. Dan kalau pakai ADRT Aha. lama kan itu membutuhkan misalnya masa di jabatan 5 tahun. Kecuali gitu Ya. ya, ADRT yang dimaksud itu ADRT yang sudah dirubah misalnya gitu. Walaupun tadi Bang Ridwan sudah membuat kriteria-kriteria. Ya, Mas Nyarwi. Lagi misalnya Mhm. kemarin kan disebutkan bahwa ada beberapa yang berpeluang, ada wakil ketua umum ya, dan Mhm. di situ ada 12 nama wakil ketua umum, dan tentu saja kalau dimaksudkan wakil ketua umum dalam struktur organisasi kepartean tentu mereka-mereka yang berkarir yang punya peluang. Tetapi balik lagi, Golkar ini kan partai terbuka ya Ya. Freddy ya. Mhm. Kita tahu dari banyak tokoh yang lahir dan banyak tokoh yang membesarkan Partai Golkar. Bukan hanya dia besar dengan Partai Golkar, tapi saya lihat kecenderungannya membesarkan Partai Golkar. Saking banyaknya para tokoh, seringkali Golkar ini sulit ya mencari figur-figur yang sangat berpengaruh dan dominan, karena Aha. ada kontestasi juga pengaruh di internal Partai Golkar. Itu kira-kira, Ya, Freddy. kira-kira seperti itu ya. Pokoknya kurang lebih harus ada simbiosis mutualisme, kurang lebih seperti itu ya, Mas Nyarwi. Tapi saya ingin konfirmasi satu hal ke Pak Ridwan. Selanjutnya ini beredar di media sosial bahwa Joko Widodo atau Jokowi ini menjadi salah satu kader sejak tahun 1997. Bagaimana tanggapannya? Apakah benar bisa dikonfirmasi demikian, Pak Ridwan? Itu benar, karena di zaman Orde Baru, para pimpinan-pimpinan organisasi pengusaha itu semuanya kader Golkar. Itu zaman Orde Baru. Saya ini ketua umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia Jawa Timur tahun 90-an, ketua PST tahun 95 sampai 98. Pak Jokowi itu ketua asosiasi Mhm. Mebel Indonesia Sulu Raya tahun 97-2002. Nah, dia tidak mungkin kalau bukan kader Golkar bisa ketua asosiasi, karena ketua umum asosiasinya saat itu Bob Hasan, Mhm. kader Golkar, pengurus DPP Golkar zaman Harmoko. Nah itu, jadi itu konfirmasi bahwa Baik. memang dia adalah kader Golkar.
Bahwa maju lewat PDIP, ya boleh saja. Langsung lewat gubernur, apa namanya, presiden. Tapi harus diingat loh, bahwa sejak Jokowi menjadi presiden di Kabinet Indonesia pertama itu, namanya bukan kabinet macam-macam, namanya kabinet kerja. Kabinet kerja itu identik dengan kekaryaan. Jadi sudah memasang nama kabinet kerja, kabinet Golkar, kekaryaan. Barulah periode kedua baru kabinet Indonesia Maju. Baik. Jadi ini semuanya sudah bisa ya. Pak Jokowi memang sejatinya adalah kader Golkar. Hanya maju lewat PDIP. Saya sendiri pernah maju juga dengan PDIP di tahun 98. Saya diusung oleh PDIP, bukan oleh Golkar tahun 98 di Jawa Timur. Calon gubernur dan wakil gubernur waktu itu dengan Sucipto Ridwan, yaitu sekjen PDIP. Ya. Maka saya PDIP kan juga enggak. Ya, saya baik. tetap Golkar. Nah, itu juga. Jadi berbeda antara kalau dia menjadi anggota legislatif. Nah, legislatif harus resmi. Kalau di eksekutif banyak yang pakai. Sekarang kan banyak orang pakai partai hanya sebagai alat untuk memakai tumpangan saja kan. Baik, berarti bisa jadi dikonfirmasi. Pak Jokowi itu sejak awal. Baik, sudah bisa dikonfirmasi bahwa sebelumnya Jokowi ini adalah kader dari Partai Golkar dan sempat memuat nilai-nilai Partai Golkar di kepemimpinannya saat ini sebagai Presiden Republik Indonesia. Baik, ini menarik sekali perbincangannya kali ini. Semoga kita bisa lain waktu bisa berbincang lebih panjang, Bapak-Bapak. Terima kasih untuk waktunya Direktur Eksekutif Indonesian Presidential Studies, Mas Nyarwi Ahmad, dan juga anggota Dewan Pakar Partai Golkar, Pak Ridwan Hisyam. Selamat kembali beraktivitas dan sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama.